Finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Kementerian Keuangan telah resmi menambah kuota pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP menjadi 200.000 unit rumah. Keputusan ini diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor properti, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Kepastian tambahan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, yakni sebanyak 34.000 unit dengan total tambahan anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah. Kabar baik, penambahan kuota rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP disampaikan pertama kali oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Tambahan kuota sebanyak 34.000 unit dari semula 166.000 unit kini menjadi 200.000 unit hingga akhir tahun 2024 dengan tambahan anggaran mencapai 4,3 triliun rupiah. Kebijakan baru ini berlaku mulai 1 September 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Untuk diketahui, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat diamanahkan lewat Nota Keuangan 2024 untuk menyalurkan fasilitas pembiayaan 166.000 unit rumah dengan total anggaran 13,7 triliun rupiah. Mengutip Kompas, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapra, Heru Putio Nugroho mengatakan, anggaran FLPP 2024 sebelum tambahan kuota tersisa sebanyak 5,1 triliun rupiah. Pengurus Pusat Real Estate Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk tahun 2024 menjadi 220.000 unit, walau realisasinya masih di bawah usulan REI, yakni 225.000 unit. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Real Estate Indonesia melalui Ketua Umumnya, Joko Suranto mengaku bersyukur serta mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menambah kuota rumah subsidi dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit untuk tahun 2024 dengan tambahan anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah. Namun realisasi penambahan kuota tersebut masih belum memenuhi usulan yang diajukan oleh REI, yakni sebanyak 225.000 unit. Jika sekarang penambahan kuota 34.000 unit itu akan sepenuhnya terserap pada bulan November mendatang, duduk perkaranya menurut pria yang lebih dikenal Crazy Rich Grobogan itu, rata serapan FLPP per bulan faktanya mencapai 16.000 unit. Dengan demikian kuota tambahan pemerintah itu bakal habis tersalurkan dalam waktu 2 bulan saja. Keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto karena pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh karena itu, selain program FLPP, pemerintah memutuskan akan memperpanjang periode implementasi PPN ditanggung pemerintah atau PPNDTP sebesar 100% hingga Desember 2024. Sejak diberlakukan tahun 2010, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menuai kritik terkait keterbatasan kuota, rumitnya persyaratan, penyaluran dana yang tidak merata, hingga penyalahgunaan penerima maupun kualitas rumah. Program kepemilikan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP hingga kini masih belum memenuhi harapan. Selain masih jauh dari menutupi backlog rumah, mulai dari kuota yang terbatas, persyaratan birokratis yang rumit dan bertele-tele,
lalu penyaluran dana yang terkonsentrasi di kota besar saja, hingga penyalahgunaan program seperti pemalsuan dokumen serta kualitas rumah yang tidak layak huni. Sejak tahun 2010, skema FLPP telah mengalami perbaikan serta penambahan kuota, namun tidak dapat menyeimbangi pertumbuhan kebutuhan rumah. Saat ini angka backlog rumah diketahui sudah mencapai 12,7 unit, belum juga teratasi. Sementara itu, total realisasi penyaluran dana FLPP hingga tahun 2021 mencapai 19,1 triliun rupiah, manakala layanan FLPP secara resmi beralih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian tahun 2022, total anggaran FLPP 28,2 triliun rupiah dan tahun 2023 32 triliun rupiah. Sementara alokasi FLPP tahun 2024 hanya 13,72 triliun rupiah saja. Kini kita simak apa kata redaktur. Masalah backlog perumahan jelas tidak akan selesai dalam waktu semalam, tetapi bukan berarti mustahil. Pemerintah tidak tinggal diam, beragam program telah diluncurkan, mulai dari program sejuta rumah, subsidi uang muka, hingga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Untuk selengkapnya kita akan membahas bersama Pramirvan Datu, redaktur pelaksana kabarbursa.com yang telah hadir di studio. Halo, selamat sore Mas Pram. Selamat sore Maria. Mas Pram, ini apakah solusi masalah backlog yang hanya soal sumber pendanaan saja atau ada penyebab lain yang mengganjal? Gimana menurut Mas Pram? Menurut kami dari sudut pandang redaksi sebetulnya masalah backlog tidak hanya dari sumber pendanaan, tapi ada beberapa faktor, termasuk kurangnya lahan, ada juga regulasi yang rumit, ada juga keterbatasan infrastruktur pendukung di beberapa daerah. Karena kalau dilihat dari rumah subsidi itu letaknya jauh dari pusat-pusat transportasi, jauh dari tempat yang memang menguntungkan buat para pekerja gitu ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang memang masih harus diperbaiki soal rumah bersubsidi itu. Nah, kalau untuk mempercepat, apakah pemerintah sudah berusaha membuat regulasi, misalnya mewajibkan developer membangun rumah bersubsidi? Saya sebetulnya ada catatannya gitu dari apa yang dibuat pemerintah, aturannya itu sebetulnya sudah lengkap. Saya catat di sini ada 5 ya. Ada Permen PUPR nomor 11, ada PP nomor 14, ada Perpres nomor 91 tahun 2017, ada Permen PUPR nomor 7, dan terakhir ada Permen PUPR nomor 2. Tapi yang bisa digarisbawahi adalah ketika Perpres nomor 91 tahun 2017. Di sini ada peraturan soal percepatan pelaksanaan PSN. Di sini kan ada kewajiban pengembang dalam pembangunan rumah bersubsidi sebagai bagian dari program pemerintah untuk menyediakan perumahan bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Poinnya adalah bagaimana pemerintah gitu ya memaksimalkan aturan ini dengan mewajibkan para pengembang-pengembang besar sebetulnya yang harus memberikan sedikit porsinya untuk fokus kepada MBR. Tapi jangan lupa juga pemerintah harus tegas dalam artian tidak membatasi bisnisnya, tidak memberatkan bisnisnya para developer, tapi juga pemerintah harus tegas untuk mewajibkan mereka itu untuk membangun rumah-rumah subsidi yang skalanya buat MBR. Itu sih Mas sebetulnya. Nah, kalau gitu nih Mas Pram, pasangan presiden terpilih Prabowo dan wakilnya Gibran itu kan menjamin rumah murah untuk masyarakat desa yang tercatat dalam 17 program prioritasnya. Nah, targetnya itu kan mereka mau membangun atau merenovasi 40 rumah per desa atau kelurahan per tahun. Nah, kita tahu jumlah desa di Indonesia itu kan ada 74 ribuan. Dan kelurahan itu ada 8.500-an. Nah, di sini mereka menafsirkan bahwa dalam 2 tahun minimal 3 juta rumah itu akan terbangun. Apakah ini artinya masyarakat berpenghasilan rendah memiliki harapan lebih besar di bawah pemerintahan Prabowo Gibran untuk memiliki rumah? Sebetulnya ini jadi Jadi harapan yang besar lah ya buat masyarakat untuk bisa memiliki rumah. Tapi jangan juga kita lupakan bagaimana nantinya adalah ketika
aturan ini atau janji kampanye ini direalisasikan tergantung pada pelaksanaannya seperti apa, pendanaannya baik lagi ya, pendanaannya seperti apa, karena pendanaan ini juga sebagai salah satu kendala yang memang dari zaman Jokowi sampai nanti masuk ke Prabowo, pendanaan soal rumah murah ini jadi fokus utama gitu ya. Terus koordinasi lintas sektoral gitu. Jadi program ini memang nggak bisa juga digantungkan kepada satu kelembagaan atau satu kementerian gitu. Ini harus lintas gitu. Jadi menurut saya nantinya kita lihat ya seperti apa sih penanganan atau janji-janjinya Prabowo untuk rumah murah itu. Jadi we will see lah, istilahnya kita lihat seperti apa nantinya. Pertanyaan terakhir Mas, nih apakah tambahan kuota ini bisa diartikan untuk menutupi kekurangan target FLPP? Karena kita tahu nih, anggaran FLPP tahun 2024 itu kan jauh lebih rendah dari tahun 2023. Ini kan sebagai langkah ya, dan sekaligus juga respon terhadap permintaan perumahan yang terus meningkat. Jadi untuk menjaga stabilitas programnya, ini jadi berperan penting sebagai penyeimbang soal anggarannya, soal sektor perumahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan gitu. Jadi meskipun dengan anggaran terbatas, sekiranya program perumahan nasional ini bisa berjalan dengan baik dalam waktu atau jangka waktu yang panjang. Baik Mas Pram, terima kasih. Terima kasih Pram Irfandatu, Redaktur Pelaksana Kabar Bursa untuk pandangan serta informasi yang telah disampaikan. Sama-sama, Mar. Demikian sahabat finansial Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan pada episode kali ini bisa menjadi referensi Anda terkait sektor properti. Jangan lewatkan episode Kabar Bursa hari ini esok hari. Klik like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Ingin mencari peluang? Ingat kabarbursa.com, rujukan portal berita ekonomi bisnis, serta inspirasi Anda. Saya Maria Rauhalek, undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.